Ya, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai ide, peluang, dan analisa usaha. Kemudian yang pertama akan kita bahas tentang memahami ide dan peluang usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Kita ketahui bahwa Indonesia sangat kaya dengan budaya tradisional yang merupakan adat istiadat yang berlaku pada setiap kelompok etnik atau suku bangsa. Indonesia memiliki jumlah suku bangsa terbanyak di Asia Tenggara. Artinya, Indonesia memiliki keragaman budaya tradisional yang merupakan potensi luar biasa untuk menjadi sumber inspirasi. Kemudian, untuk kebudayaan non-benda atau tak benda adalah kebudayaan yang mengacu pada hasil-hasil karya bersifat abstrak, bukan berupa benda. Adapun diantaranya banyak yang diturunkan antar generasi. Misalnya bisa kalian lihat di gambar pertama itu ada tari-tarian tradisional, kemudian ada musik, angklung, kemudian ada puisi yang berkaitan dengan budaya Indonesia, kemudian ada cerita rakyat, dongeng, mitos atau simbol atau lambang tertentu, ada upacara adat, ritual, festival daerah, dan tradisi. Kemudian yang terakhir itu ada teknik, kecakapan atau keahlian khusus. Budaya tradisional milik bangsa Indonesia yang beragam mampu memberikan inspirasi, ide, dan peluang usaha bagi kerajinan lokal yang dimiliki masing-masing daerah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ide diartikan sebagai rancangan yang tersusun di pikiran, artinya sama dengan gagasan atau cita-cita. Selama ide belum dituangkan menjadi suatu konsep dengan tulisan maupun gambar yang nyata, maka ide masih berada di dalam pikiran. Ide yang sudah dinyatakan menjadi suatu perbuatan adalah karya cipta. Untuk mengubah ide menjadi karya cipta dilakukan serangkaian proses berpikir yang logis, dan seringkali realisasinya memerlukan usaha yang terus-menerus, sehingga antara ide awal yang muncul di pikiran dan karya cipta satu sama lain saling bersesuaian sebagai kenyataan. Kerajinan tangan dengan budaya lokal non-benda adalah usaha kerajinan yang inspirasinya atau ide pembuatannya berasal atau berkaitan dengan kebudayaan lokal atau tradisional dalam negeri yang bukan benda. Maka dapat didefinisikan kerajinan non-benda adalah kerajinan yang hasil karyanya bukan berupa benda, misalnya tari, puisi, lagu atau nyanyian, lambang, atau simbol. Ide kerajinan budaya inspirasi budaya lokal dapat dikembangkan melalui belajar mengenal dan mencintai terlebih dahulu budaya tradisional yang sesuai dengan lingkungan kita. Kerajinan seperti ini juga membantu masyarakat untuk lebih mencintai dan mengenal kembali lebih dalam seni budaya tradisional, bukan hanya hobi yang menyukai seni modern saja yang belum tentu positif pengaruhnya. Kemudian, berikut contoh ide pengembangan budaya tradisional non-benda. Pertama itu ada mebel etnis suku Asmat, kemudian seni ukir dengan aksara kuno, lukisan yang menggabungkan simbol-simbol kerajaan Jawa, kemudian ada kaos dengan gambar-gambar cerita rakyat, batik modern agar lebih disukai oleh anak muda, kemudian ada terompah kayu dengan hiasan etnik. Kerajinan tangan budaya lokal non-benda dewasa ini cukup ngetren dan sangat digemari masyarakat, mengingat tampilannya yang terkesan lebih unik dan memikat. Meski pembuatannya dibuat dengan cara modern, namun setelah dikombinasikan dengan sentuhan kuno atau lawas, dapat memberikan rasa tertarik atau minat tersendiri. Kemudian, dalam menganalisa peluang usaha, harus lebih dulu mengetahui kapan ide atau gagasan pembuatan kerajinan tersebut dimulai.
Adapun tahapan dalam menentukan ide usaha, yang pertama, ketahuilah kemampuan yang dimiliki. Kedua, carilah sesuatu yang sedang tren. Ketiga, berikan nilai tambah pada produk yang tersedia. Keempat, memberi riset dan penilaian di pasar. Yang kelima, menciptakan jenis produk atau jasa baru. Setelah memahami ide usaha, berikutnya adalah memahami arti peluang usaha. Keduanya adalah kata yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, yang memiliki makna. Peluang usaha terdiri dari dua kata, peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan dan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Secara sederhana, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Adapun ciri-ciri peluang usaha yang potensial, yaitu pertama, memiliki nilai jual. Yang kedua, usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. Ketiga, usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Yang keempat, tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Yang kelima, bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Peluang usaha yang bernilai jual memiliki ciri-ciri sebagai berikut: mampu memenuhi kebutuhan konsumen, memiliki keunggulan bersaing, tidak bersifat sementara, ada nilai uang, yang terakhir memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Kemudian akan kita bahas mengenai menganalisa peluang usaha kerajinan budaya non-benda. Dalam menghasilkan kerajinan, pengrajin membutuhkan presentasi yang lebih seperti gagasan unik, imajinasi tinggi, estetika dan seni, serta kemampuan untuk terciptanya hasil karya kerajinan tangan, budaya lokal non-benda yang bernilai, sehingga dapat dengan mudah diterima dan menarik daya beli masyarakat. Untuk menganalisa peluang usaha kerajinan, menggunakan pendekatan yang digunakan adalah analisa SWOT. Analisa SWOT merupakan analisis untuk mengetahui faktor internal dan eksternal. Analisis SWOT sangat penting untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sehingga wirausaha bisa melakukan strategi yang tepat. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui itu ada strength, yaitu kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk mendukung usaha. Contohnya, memiliki produk yang berkualitas dan sudah dikenal masyarakat, memiliki tenaga kerja yang kompeten dan loyal. Kemudian ada weakness, yaitu kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan bila tidak diatasi akan menghambat kinerja usaha. Contohnya karyawan yang kurang pengalaman. Kemudian ada opportunity, peluang atau kesempatan untuk mengembangkan usaha. Dan terakhir ada threat, yaitu ancaman, gangguan atau hambatan. Demikian pembahasan untuk materi kali ini. Semoga kalian mengerti dan terima kasih.